Baik, untuk selanjutnya adalah materi yang kedua akan disampaikan oleh Profesor Muhammad Syukur dengan topik potensi SDM Pemulia PRIPI untuk menghasilkan varietas baru dalam akselerasi pendaftaran PVT di Indonesia. Jadi ini memang khusus ditujukan untuk pemulia PRIPI ya Prof. Jadi mudah-mudahan setelah acara ini nanti dari kawan-kawan PRIPI akan banyak yang mendaftarkan PVT. Amin. Baik, sebelumnya saya akan share biografi untuk Prof. Syukur. Ya. Prof. Syukur ini pekerjaan saat ini adalah sebagai dosen pemuliaan IPB tahun 2000 sampai sekarang ya Prof. Pendidikan S1, S2, dan S3 di IPB, lalu sudah melahirkan publikasi 165 artikel dan 16 buku, dan varietas 43 varietas sayuran dan buah. Untuk pengalaman beliau, tahun 2019 sampai sekarang ini adalah Sekretaris Senat Akademik IPB, Ketua Umum PRIPI sejak 2017 sampai sekarang, anggota Komisi Perlindungan Varietas Tanaman sampai sekarang, juga anggota tim ahli geografis Kemenkumham sampai sekarang juga, anggota tim pakar Komnas SDG Kementan juga sampai sekarang, ini luar biasa, anggota tim teknis keamanan hayati Pakan, KLHK, dan Kementan. Untuk prestasi beliau pernah mendapatkan inovator terproduktif IPB pada tahun 2019 dan 2020, juga sebagai dosen berprestasi peringkat 1 nasional tahun 2014 dan penerima akil pada tahun 2012. Baik, selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan untuk Prof. Syukur untuk menyampaikan materinya. Waktunya sekitar 40 menit. Terima kasih. Baik, makasih Ibu Nani. Mungkin mau didahului sama pantun, Pak. Kalau saya nggak berani nih sebelum Pak Syukur. Karena Pak Syukur yang lebih jago nih untuk pantun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu ya. Kalau sulung anak pertama, anak terakhir bungsu namanya. Assalamualaikum pembuka bicara, semoga yang hadir sehat sentosa. Amin. Ya, jadi anak raja menyulam katun ya. Anak raja menyulam katun untuk dipakai di hari raya. Saya juga menyampaikan pantun karena ikut pembawa acara tadi. Keren. Baik, yang terhormat Kepala Pusat Pelindungan Varietas dan Perizinan Pertanian, Prof. Rizal Jamal. Yang terhormat Prof. Sobir, senior saya di IPB, ya, sebagai narasumber tadi sudah menyampaikan dengan sangat lengkap ya apa-apa yang terkait dengan perlindungan varietas, bahkan juga pelepasan varietas. Kemudian narasumber yang lain, ini kolega kita Pak Muhammad Aris, Ketua Umum IPBH. Kita sangat intens berdiskusi di berbagai kesempatan. Kemudian pada kesempatan ini seperti reuni PRIPI begitu ya, ada Prof. Kuswanto, ada Bu Yeni ini saya lihat di sini. Kemudian ini banyak sekali ya anggota PRIPI yang hadir, Pak Amin Nur dari BPTP Gorontalo gitu ya, yang hadir pada kesempatan ini. Ya, kita nanti bisa banyak berdiskusi ya tentang PVT. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak Ibu anggota PRIPI telah hadir di sini. Kemudian juga ada dari Komisi PVT ya Bu Yeni, Bu Nurliani Marmawi, itu juga dari Komisi PPT. Kemudian dari perusahaan ini banyak sekali yang hadir begitu ya. Kemudian dari Badan Litbang, ya, perguruan tinggi tentunya dan lain sebagainya. Baik, tadi saya sampaikan bahwa Prof. Sobir sudah menyampaikan dengan sangat lengkap sesungguhnya ya. Dari mulai hal-hal yang umum gitu sampai yang spesifik kepada pelindungan varietas ini sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Prof. Sobir. Saya akan menggarisbawahi beberapa saja barangkali meneruskan informasi yang disampaikan oleh Prof. Sobir tadi ya, yaitu khusus tentang potensi sumber daya manusia pemulia PRIPI ya untuk menghasilkan varietas, ini tentunya varietas baru
dan dalam rangka akselerasi untuk pendaftaran perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Gitu. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Sobir pada saat peletakan batu pertama tahun 1952, batu pertama Fakultas Pertanian Cikal Bakal dari IPB, itu Bung Karno menyampaikan bahwa ada dua hal ya untuk meningkatkan jumlah ya dari bahan pangan kita. Yang pertama adalah berikhtiar untuk memperluas daerah pertanian kita yang kita sebut dengan ekstensifikasi, dan untuk memperluas itu ada kaitannya dengan kedua, dengan mengintensifkan di situ, menggiatkan gitu di pidato tersebut usaha pertanian kita, khususnya melalui seleksi dan pemupukan. Jadi secara spesifik Bung Karno menyampaikan tentang seleksi. Memang pada tahun 52 belum dikenal istilah pemuliaan, sehingga kata-kata seleksi yang digunakan dalam pidato Bung Karno. Dan pidato ini sengaja ditulis agar beliau menyampaikan agar bisa dibaca dan dibaca lagi. Dan pada pidato tersebut juga disampaikan bahwa bilakah seorang pemuda atau pemudi Indonesia yang ahli ilmu pertanian itu mendapatkan satu padi kering yang all round itu, ya, padi untuk lahan kering, maka satu revolusi besar ini dapat kita jalankan di lapangan pertanian padi. Jadi Bung Karno sudah menyampaikan tentang hubungan ya, varietas dengan revolusi ya pertanian. Hubungan antara pemulia yang menghasilkan varietas ini dengan revolusi pertanian, dan itu ada pada pemulia. Ya, tadi sampaikan Pak Sobir bahwa bagian hulu dari aktivitas pertanian kita itu ada pada varietas unggul, dan kalau varietas unggul dihasilkan oleh sampaikan oleh Pak Kepala tadi, Kepala Pusat PPTPP, itu sudah 50% dari permasalahan pertanian kita bisa terjawab. Nah, ini masih dalam teks sambutan Bung Karno bahwa beliau menyampaikan, perhatikan misalnya hasil yang baik telah kita capai dengan usaha seleksi di lapangan padi basah. Jadi dihasilkan varietas padi Bengawan pada saat itu ya, akibat dari hasil kawin mengawinkan. Beliau mengambil istilah itu untuk hibridisasi dan persilangan buatan. Kawin mengawinkan berbagai macam jenis, akhirnya didapatlah satu jenis yang dinamakan padi Bengawan, yang betul-betul padi yang oron, yang sesuai dengan ideotipe yang diharapkan pada saat itu, tahan terhadap penyakit, kualitas baik, ya rasanya enak, dan tentu produktivitas yang lebih tinggi. Dan beliau menyatakan bahwa seleksi pemuliaan itu menjadi kata kunci di sini, sehingga beliau betul-betul berpesan bahwa kita membutuhkan ratusan ahli seleksi yang kemudian disebut dengan pemulia tanaman ya. Kita membutuhkan ratusan ahli seleksi. Nah, ini tahun 52 sudah menyampaikan kita butuh itu ya, masih 8 tahun lebih dulu dibandingkan dengan Thailand, yang concernnya di Thailand adalah tahun 60 yaitu ke arah pemuliaan dengan mengirimkan beberapa puluh orang dosen untuk kuliah bidang pemuliaan ke Amerika. Jadi kita lebih dulu sesungguhnya. Nah, jadi pada tahun 52 Bung Karno sudah menyampaikan kita perlu ratusan ahli pemuliaan tanaman. Dan ternyata sampai sekarang itu juga masih tetap ratusan begitu, sudah 60 tahun lebih ya, 70 tahun barangkali ya. 60 sekian tahun maaf. Bahwa Bung Karno menyatakan kita perlu sumber daya manusia pemulia. Pada saat ini pun yang terdaftar di PERIPI itu 957 orang ya pemulia. Jadi masih ratusan, sudah 60 tahun itu didorong oleh Bung Karno, itu belum signifikan peningkatan jumlah pemulia. Nanti bisa kita diskusikan mengapa bisa demikian. Dan dari anggota PERIPI yang terdaftar ini 43%-nya berasal dari perguruan tinggi negeri dan 13% ini berasal dari perguruan tinggi swasta.
Kemudian 32% ini berasal dari lembaga penelitian kementerian, dan 4% berasal dari lembaga penelitian non kementerian. Jadi kalau di total itu 90% ini berasal dari peneliti-peneliti di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Ya. Jadi 7%, tidak sampai 10% ini dari swasta. Mungkin saja belum terdaftar di sebagai anggota PRIPI, ya, atau memang jumlahnya hanya segitu. Nah, dari sejumlah pemulia yang ada di PRIPI, yang ada di Indonesia, itu sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2020 ini sudah ada dihasilkan 442 varietas, yang di 4.428 varietas yang terdapat. Saya mengambil data pelepasan varietas dulu karena ini datanya lebih dulu begitu. Dan yang paling banyak itu adalah pada tanaman sayuran. Tadi saya kira senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Subir tentang pelindungan varietas tadi, itu ada pada sayuran. Kemudian berikutnya ada pada tanaman pangan 25%, dan buah-buahan itu 20%, kemudian sisanya adalah tanaman hias, biofarmaka, dan perkebunan. Jadi dari, kalau kita lihat angka konstan, jumlah pemulianya segitu-segitu aja, sekitar 1.000, dihasilkan 4.000 varietas. Kalau kita ambil sederhana, berarti masing-masing pemulia itu menghasilkan 4 varietas, begitu kalau kita bagi jumlah pemulia 4 sekian varietas. Ini saya kira potensi yang pemulia yang luar biasa, dan bagaimana bahwa pemuliaan itu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Subir, bagaimana peningkatan daya saing, bahkan jati diri bangsa sesungguhnya ketika kita mulai dikenal dengan varietas-varietas yang berasal dari Indonesia, ini sesungguhnya adalah jati diri bangsa di dalam negeri maupun juga di mancanegara. Jadi 10 tahun terakhir saya kira sudah tidak lagi mendominasi kata-kata Bangkok, ya kalau tahun 80 itu semua serba Bangkok, itu sekarang sudah tidak lagi, dan bahkan varietas-varietas kita di Indonesia ini sudah diekspor ke berbagai negara. Ini karena varietas-varietas yang dihasilkan di Indonesia ini, saya akan sampaikan, ini biasanya mempunyai perform yang lebih baik, yang genetik yang baik. Jadi ini beberapa alasan jumlah varietas yang dihasilkan banyak dan mempunyai daya adaptasi yang baik. Yang pertama, sumber daya genetik kita relatif tinggi, meskipun nanti kita akan lihat yang terdaftar ternyata masih jauh di bawah potensinya, masih jauh bahkan di bawah negara-negara lain yang terdaftar gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan tropis. Lingkungan Indonesia dengan ekosistem beragam itu adalah lingkungan yang sangat baik untuk melakukan seleksi, untuk melakukan kegiatan pemulihan tanaman. Kita khawatir dengan lingkungan yang sangat ekstrim ini, tetapi sesungguhnya kita bersyukur bahwa lingkungan yang ekstrim, lingkungan yang sangat beragam ini adalah tempat yang sangat baik untuk kita bisa melakukan seleksi. Yang berikutnya adalah kebutuhan benih bermutu, ini sangat besar ya, dengan jumlah penduduk yang besar, dengan pertanian dengan negara agraris seperti Indonesia, kebutuhan benih itu sangat besar, khususnya adalah untuk tanaman pangan dan hortikultura ya. Perkebunan juga saya kira. Dan juga sumber daya manusia pemulianya, ini kata kunci berikutnya, bahwa sumber daya manusia pemulia di Indonesia ini sudah sangat baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa menghasilkan rata-rata 4 varietas ya per pemulia. Dan didukung juga saya kira regulasi ya, regulasi baik itu pelepasan, pendaftaran varietas maupun perlindungan varietas. Dan regulasi yang mengikat sesungguhnya adalah pelepasan varietas. Maka kita akan lihat pelepasan varietas itu yang paling banyak ya dilakukan oleh pemulia.
Ini yang pertama adalah sumber daya genetik kita sangat tinggi, itu ada 12% sumber daya genetik fauna dan 11% sumber daya genetik flora di dunia. Ada potensinya di Indonesia. Ya, kita punya cabai yang sangat panjang, durian warna-warni, kecipir bahkan center of origin-nya kemungkinan berasal dari Indonesia dan lain sebagainya ya. Meskipun kalau kita lihat data Pavlov itu tidak banyak yang berasal dari Indonesia, masih ada pertanyaan juga mengapa bisa demikian, apakah Pavlov tidak sampai ke sini atau pemulia-pemulia kita, database kita yang belum mendukung untuk menyampaikan kepada dunia bahwa berbagai varietas atau berbagai sumber daya itu banyak yang berasal atau center of origin-nya adalah Indonesia. Ini adalah potensinya. Jika 3.256 spesies memang tanaman obat yang paling banyak gitu, kemudian tanaman hias dan buah-buahan ya, yang hal-hal yang ini adalah terkonservasi secara in situ ya. Kalau kita lihat konservasi secara ex situ, kita masih relatif rendah. Kita urutan 43 dibandingkan dengan banyak negara di dunia untuk koleksinya. Ini menjadi masalah bagi kita, sehingga kita selalu dorong agar concern pemerintah terhadap sumber daya genetik, terhadap koleksi plasma nutfah itu perlu ditingkatkan. Ya, diawali saya kira dengan disahkannya harusnya undang-undang sumber daya genetik yang sampai sekarang belum masuk ke prolegnas, bahkan belum masuk ke sana gitu ya. Belum juga diangkat gitu ya ke level yang lebih tinggi. Sudah hampir 10 tahun saya kira undang-undang itu dirancang ya. Dengan demikian maka potensi plasma nutfah yang banyak tadi tersebar secara in situ di berbagai pelosok Nusantara. Kemudian tadi kalau tanaman obat-obatan dan hias itu adanya di hutan, kemudian di pekarangan begitu kalau buah-buahan dan seterusnya. Itu yang menjaga plasma nutfah kita tetap tinggi. Nah, ini adalah lingkungan tropis. Saya katakan tadi ada lingkungan tropis kita sangat beragam gitu ya. Ada 47 ekosistem ya. Ada 91 juta lahan suboptimal yang ada di Indonesia, lahan kering itu 62 juta, lahan kering masam ya, kemudian pasang surut, rawa lebak, gambut dan lain sebagainya. Kalau orang Eropa ingin meneliti lahan gambut, mereka mungkin tidak ada di sana. Mereka harus ke Indonesia atau membawa materinya di situ. Nah, jadi kita sekali lagi patut bersyukur bahwa ekosistem di Indonesia sangat mendukung kita dalam melakukan seleksi. Ya, Alat di tahun 60-an dalam bukunya sudah menyampaikan bahwa varietas terbaik yang dapat dihasilkan adalah varietas yang diseleksi pada lingkungan target. Kalau kita ingin dia beradaptasi pada lahan gambut, maka lingkungan lahan gambut itulah menjadi tempat seleksi kita. Kalau kita ingin dia beradaptasi lahan rawa, pasang surut, salinitas tinggi, maka kita melakukan seleksi yang paling optimum itu pada lingkungan target itu. Meskipun dalam seleksi-seleksi awal bisa saja kita shuttle breeding ya, bolak-balik ya, kita seleksi di laboratorium, kita menggunakan berbagai teknologi untuk melacak sistem pertahanan atau melacak gen-gen yang ketahanan, tetapi tetap saja pada gilirannya, pada akhirnya kita harus menguji pada lingkungan target. Kita harus menguji untuk mengadaptasikan pada lingkungan-lingkungan yang nanti akan menjadi lingkungan target dari calon varietas tersebut. Nah, karena lingkungan kita yang sedemikian beragam, maka varietas-varietas yang dihasilkan oleh pemulia-pemulia Indonesia itu akan relatif tahan banting dibandingkan dengan varietas-varietas yang dihasilkan dari pemulia-pemulia di luar negeri. Ini bisa kita lihat bahwa kalau varietas-varietas itu introduksi dari luar negeri, begitu dibawa ke Indonesia, mungkin saja mempunyai karakter yang baik dari segi kualitas, ya, tetapi kemudian ketika ditanam dia tidak tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik di Indonesia. Tadi saya sampaikan adalah ekosistem ini adalah ekosistem abiotik, tetapi sesungguhnya dari ekosistem abiotik itu ekosistem juga berhubungan dengan biotik, berhubungan dengan penyakit yang sangat banyak karena kita tidak mengenal 4 musim, sehingga tidak ada jeda waktu untuk
berbagai hama dan penyakit itu untuk hilang, ya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah membuat varietas itu mampu beradaptasi pada cekaman yang ekstrim, baik itu cekaman biotik maupun abiotik. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan benih bermutu sangat besar. Saya kira ini adalah buah hasil dari kampanye yang terus-menerus, bahwa benih bermutu itu adalah bagian terbesar dari sukses, ya, untuk peningkatan produktivitas, sukses untuk kegiatan pertanian. Kalau kita menggunakan benih bermutu, maka insya Allah kita atau petani kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak menggunakan benih bermutu, maka hampir bisa diyakini tidak akan bisa optimal hasilnya. Nah, ini tadi disampaikan oleh juga Pak Sobir, bahwa sumber daya pemulia, bahwa kita perlu banyak pemulia di Indonesia. Kalau misalnya idealnya satu orang pemulia melayani 1.000 sampai 3.000 orang petani, maka kalau ada 31,71 juta petani Indonesia, kita perlu minimal 10.000 ya orang pemulia tanaman atau pemulia yang lain. Kalau kita masukin ternak dan ikan, saya kira akan lebih banyak lagi kebutuhannya. Dan yang paling banyak memang adalah perakit varietas. Saya kira dalam satu kesatuan utuh, semua yang ini adalah baik itu adalah pemuliaan dasar, kemudian SDG, pengelola SDG, kemudian bioteknologi, itu adalah dalam satu kata pemulia. Ya. Nah, dengan kalau misalnya disamakan dengan potensi-potensi yang menerima anugerah kekayaan intelektual, itu paten gitu ya, dan lain sebagainya, hak cipta dan lain sebagainya, maka pemulia ini itu selalu mendapatkan, ya, ini di tahun 2009, 2010, 2012, 2014, ini penghargaan yang lebih banyak dibandingkan dengan bidang-bidang lain, bahkan sampai 60% di tahun 2010. Ya, tahun 2009 itu ada 43% pemulia, itu ada Pak Aan, Pak almarhum Pak Budi Morawoto, almarhumah Ibu Sriani Sucipriyati, kemudian Pak Sujindro, Bu Nurul, Pak Ahmad Baihaqi, Pak Razak Purba, Pak Darman, dan Pak Asep Harpenas. Ini tahun 2009. Kemudian tahun 2010 ada Pak Hasnam, ada Pak Dwi Asmono, Pak Subandi, Pak Hambali, Pak Putu Darsana, Pak Suwarno, Pak Muris Adi, Firdaus Kasim, dan Pak Satoto. 2012 ada Pak Andi Takdir, kemudian Pak Buang, ada Pak Yusuf, saya pada tahun itu, kemudian Bu Erwina Lubis, Pak Toto Agung, Pak Dedi Suhedi, dan Pak Kuswanto. Pada tahun 2014 ada Pak Azrai, Pak Sudarmadi, ada Pak Sobir, Pak Hajrial, dan Pak Astianto Kasno. Ini menunjukkan bahwa potensi pemulia ini luar biasa. Nah, dan karena Akil itu terhenti tahun 2014, setelah itu tidak ada kelanjutannya. Tahun lalu sebetulnya sudah dirancang juga agar ada Akil lanjutannya, tapi sampai saat ini belum ada. Maka PERIPI, ya, ini didukung oleh berbagai pihak, itu memberikan yang disebut dengan Indonesian Breeder Award, IBA, tahun 2019. Ya, ini 2019. Ada 6 pemuda terbaik pada bidangnya, Pak Darmin, ada Pak Yudhistira, Pak Suwarto, Bu Sumana, Pak Rebi, dan Pak Fatkur Rahman. Ini mendapatkan award itu. Selain daripada Lifetime Achievement, ada Pak Samsul Sajat, Pak Sriani, dan Pak Darman. Nah, tahun ini rencananya kita akan ada lagi IBA tahun 2021. Kita rencanakan memang tiap 2 tahun itu ada Indonesian Breeder Award. Ini usulan yang terus-menerus disampaikan oleh Pak Baihaqi, bahwa kita harus memberikan reward, memberikan penghargaan, ya, kepada pemulia-pemulia terbaik yang telah mengabdikan masa hidupnya untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan pertanian, untuk memberi makan kepada masyarakat Indonesia. Dan ini, tradisi ini mudah-mudahan kita di PERIPI kita lanjutkan terus meskipun Akil itu terhenti.
Nah, berikutnya adalah regulasi. Kita lihat bahwa regulasi ini terutama untuk pelepasan varietas, ya, pendaftaran varietas itu di hortikultura, untuk tanaman perkebunan dan pangan itu ada pelepasan varietas yang mengikat karena ada kewajiban. Kelihatannya ada kata-kata kewajiban itu ya menyebabkan pada pelepasan varietas ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan perlindungan varietas. Meskipun kalau kita lihat perlindungan varietas itu baru tahun 2000 pelepasan varietas sejak Indonesia merdeka, begitu ya. Jadi kalau 800 varietas yang sudah dilindungi dibandingkan 4.000 itu sehingga tidak buruk-buruk amat, tidak jelek-jelek amat, begitu ya, karena pelepasan varietas itu jauh lebih dulu ya, regulasinya, begitu ya. Sejak tahun 1992 ketika undang-undang tentang sistem budidaya pertanian itu disahkan, itu pelepasan varietas ini menjadi kewajiban dan banyak sekali varietas yang dilepas, begitu. Bapak Ibu sekalian, nah, oleh karena itu, karena ada istilah pelepasan varietas, pendaftaran varietas, dan perlindungan varietas, sampai saat ini masih ada pemulia-pemulia kita yang perlu pemahaman lebih baik tentang ketiga hal tersebut, ya, pelepasan ya, varietas, kemudian perlindungan varietas dan pendaftaran varietas. Pendaftaran varietas pun masih ada yang terbalik-balik antara pendaftaran varietas di perlindungan varietas dan pendaftaran varietas untuk peredaran, izin peredaran sesuai dengan Undang-Undang Hortikultura. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pelepasan varietas pendaftaran untuk peredaran di hortikultura itu adalah izin untuk semacam izin gitu ya, syarat untuk peredaran. Dia tidak menuju kepada kepemilikan, ya. Siapapun yang ditunjuk oleh pemiliknya itu bisa untuk mengajukan pelepasan varietas. Jadi misalnya varietas-varietas introduksi dari luar begitu diusulkan oleh lembaga tertentu di dalam negeri. Tapi lembaga itu bukan sebagai pemilik. Yang menyatakan bahwa varietas itu dimiliki oleh seseorang atau lembaga itu adalah perlindungan varietas. Negara memberikan perlindungan terhadap kepemilikan dari varietas tersebut, itu adalah perlindungan varietas. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda memiliki varietas, tapi tidak dalam ranah itu, maka tidak ada pengakuan bahwa varietas Anda itu dilindungi, varietas Bapak Ibu itu terlindungi. Tidak ada pengakuan bahwa Bapak Ibu yang memiliki itu, maksud saya. Sehingga harusnya kita sebelum dilepas varietasnya, itu didaftarkan dulu, kemudian dilanjutkan dengan perlindungan varietas, baru menyatakan bahwa varietas itu milik kita. Varietas itu milik perorangan, varietas itu milik para pemulia yang mengusulkan. Ya, jadi sekali lagi saya ingin tekankan itu perbedaannya, bahwa perlindungan varietas itu menyatakan hak milik dari varietas tersebut, sementara pelepasan varietas itu adalah sebetulnya melindungi konsumen, melindungi petani yang memperoleh benih unggul, sehingga regulasi-regulasi keduanya agak berbeda. Tadi disampaikan oleh Pak Sobir, perlindungan varietas sesungguhnya relatif lebih mudah dicapai karena konsepnya adalah baru, unik, seragam, stabil, ya. Unik itu adalah minimal satu perbedaannya dibandingkan dengan varietas yang sudah ada, common knowledge, yang sudah dilepas, yang sudah dilindungi maupun yang sudah terdaftar, itu adalah varietas yang sudah ada, minimal satu saja, ya. Sementara kalau pelepasan varietas harus ada keunggulannya. Jadi kalau dua-duanya harus melekat dalam satu varietas, maka sistem seleksinya harus kita rancang sedemikian rupa agar keduanya bisa diperoleh. Perlindungan varietas bisa diperoleh, pelepasan varietas pun bisa diperoleh, ya, untuk karena ada keunggulan itu. Nah, pendaftaran varietas itu adalah informasi data, saya kira. Maka ini lebih dahulu harusnya dilakukan oleh pemulia, kemudian dilanjutkan dengan perlindungan varietas. Tadi juga saya kira Pak Sobir sudah menyampaikan regulasi-regulasi ini seyogyanya akan lebih disederhanakan agar keduanya bisa dapat sejalan dan lebih mudah. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Sobir bahwa perkembangan PPT tadi. Jadi ternyata yang varietas-varietas yang dilindungi itu lebih banyak dari Badan Litbang, ya.
dan perusahaan swasta dalam negeri itu ada 20% ya, Badan Litbang 62%, dan universitas itu sangat kecil ya. Alhamdulillah sudah ada yang 4%, sudah mulai ada beberapa tahun belakangan ini begitu ya, dari universitas. Mengapa pelindungan varietas dari perguruan tinggi ini masih rendah? Tadi disinggung Pak Sobir bahwa yang pertama tentu dana penelitian terbatas ya, dana penelitian terbatas itu untuk merakit varietas, untuk pembiayaan perlindungan ya, apakah itu pengujiannya maupun juga biaya tahunan itu terbatas gitu ya. Kontinuitas dari penelitian ini terkadang tidak dapat terjamin karena ada keterbatasan itu. Jadi misalnya pada 3 tahun pertama sudah bagus, sudah menghasilkan galur, pada saat tahun keempat dana terhenti misalnya, itu menjadi kendala. Kemudian kadang informasi yang diterima pemulia di perguruan tinggi tentang PPT ini belum optimal. Ini terbukti juga dari polling yang kami sampaikan bahwa perlu adanya sosialisasi yang intens dan terus-menerus agar informasi tentang pelindungan varietas itu dapat diterima oleh pemulia-pemulia di perguruan tinggi maupun di berbagai daerah. Ya, yang berikutnya adalah sistem reward belum optimal. Nah, ini terkait dengan sistem reward ini kalau kita lihat ya, dalam sistem kenaikan pangkat di perguruan tinggi ini belum ada kata-kata pelindungan varietas dalam pedoman kenaikan pangkat dan jabatan. Ini saya sebagai anggota tim penilai kenaikan pangkat jabatan Dikti ini telah mengusulkan agar kata-kata pelindungan varietas itu harus masuk ke dalam pedoman ya, karena dia kan setara dengan paten. Di sini ada paten, ada hak cipta, ada desain industri, indikasi geografis begitu ya. Paten sederhana itu lengkap gitu ya, tetapi belum ada kata-kata perlindungan varietas. Sudah saya sampaikan kepada tim di Dikti, mudah-mudahan pada revisi yang dilakukan untuk tahun ini akan ada aturan baru tentang kenaikan pangkat dan jabatan di perguruan tinggi ya, untuk edisi 2021 itu sedang menunggu SK menterinya. Mudah-mudahan kata-kata perlindungan varietas itu sudah masuk di sana. Dan sesungguhnya pada sistem penelitian di Dikti ini output yang diwajibkan kalau itu adalah penelitian terapan itu sudah muncul ini perlindungan varietas. Ya, jadi perlindungan varietas sudah ada di dalam pedoman panduan untuk penelitian, panduan 13 saat ini ya, perlindungan varietas. Nah, oleh karena itu bagi peneliti di perguruan tinggi, mari kita cermati bersama apa-apa kira-kira yang output yang diharapkan dari penelitian terapan di pedoman tersebut. Misalnya di sini, tahun pertama sudah ada dokumen hasil pengujian. Ini saya kira dokumen hasil pengujian mutu lokasi ini tidak demikian adanya. Dokumen hasil pengujian yang nanti akan diajukan perlindungan varietas. Ya, ini tersedia dokumennya di tahun pertama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu strategi ya, sehingga pada tahun pertama kan ini adalah penelitian terapan TKT 4-6 ya, tingkat kesiapan teknologinya ini 4-6. Maka berarti ada penelitian-penelitian dasar sebelumnya, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya, sehingga pada saat tahun pertama kegiatan penelitian terapan ini calon varietas itu sudah ada. Nah, strategi-strategi khusus saya kira silakan buka di link YouTube saya, baik itu strategi untuk pengajuan proposal penelitian maupun strategi untuk melakukan kegiatan pemulihan agar bisa dicapai kegiatan ini, itu sudah ada di link YouTube saya, silakan ya. Jadi bagaimana agar tahun pertama itu output ini bisa diperoleh ya. Dan pada tahun kedua dan ketiga ini dapat dokumen ya, dokumen pengajuan PPT status diterima dengan perlindungan sementara. Maka pada pertemuan Komisi PPT beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan kepada Kapus PPT agar perlindungan sementara itu berupa sertifikat.
sehingga akan eye catching, akan lebih indah dilihat, dan ini menjadi output bagi peneliti-peneliti perguruan tinggi ya, output tahun kedua begitu ya, dan kemudian nanti dilanjutkan output tahun ketiga berupa perlindungan permanen, perlindungan tetap ya, kalau misalnya itu sudah selesai uji BUS dan juga kemudian disetujui oleh Komisi Perlindungan Varietas. Nah, ini saya kira Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan di teman-teman perguruan tinggi, agar mari kita bersama-sama memanfaatkan hibah ini untuk kita concern menghasilkan output berupa perlindungan varietas tanaman. Bapak Ibu sekalian, agar itu bisa diperoleh, ini saya akan ulang lagi tentang apa yang pernah saya sampaikan beberapa yang lalu di beberapa seminar, bahwa sistem metode seleksi, ya, tahapan kegiatan ini harus didesain sedemikian rupa agar perlindungan varietas bisa dilakukan, sekaligus nanti juga pelepasan varietas bisa dilakukan. Tentu Bapak Ibu juga harus paham betul tentang kelompok tanaman yang dilakukan penelitian atau yang dirakit itu. Apakah itu tanaman menyerbu sendiri, tanaman menyerbu silang, tanaman intermediate, atau tanaman yang membiak secara vegetatif. Metode seleksinya sudah sangat jelas, dan metode seleksi itu mohon pahami betul, karena ini nanti akan terkait dengan skema breeding yang merupakan lampiran dari usulan perlindungan varietas dan juga pelepasan varietas. Nah, pada saat melakukan seleksi mau apakah itu seleksi di awal itu berdasarkan koleksi yang ada, maupun seleksi pada saat setelah perluasan keragaman genetik itu ya, setelah hibridisasi, mutasi, rekayasa genetik, fusi protoplas, kultur antera, itu saya kira semuanya adalah dalam rangka perluasan keragaman genetik. Maka pada saat melakukan seleksi itu sudah juga diikutsertakan varietas-varietas pembanding. Sehingga pada saat akhir dari seleksi, ya, kemudian masuk ke evaluasi, sudah ada calon-calon varietas yang mempunyai keunikan dan sekaligus keunggulan. Keunikan nanti arahnya adalah perlindungan varietas, keunggulan itu adalah arahnya pelepasan varietas. Kemudian baru dilanjutkan dengan uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan, uji adaptasi atau multilokasi, kemudian pelepasan varietas. Untuk perlindungan varietas, ketika fix tanaman itu, varietas itu dihasilkan, seleksi sudah fix, maka sesungguhnya kita sudah bisa mengajukan perlindungan varietas, diawali dengan pendaftaran varietas. Sehingga apakah nanti varietas lokal, varietas hibrida, galur murni, varietas bersari bebas, dan klon, ini khususnya adalah varietas-varietas hasil pemuliaan, ini bisa dilindungi, yang kemudian nanti dilanjutkan dengan pelepasan varietas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa metode saja. Ini adalah metode pedigree dan metode pool. Ini adalah contoh bahwa metode untuk menghasilkan varietas untuk dilepas, ini kita ada uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan, uji multilokasi. Itu untuk dokumen pelepasan varietas atau pendaftaran varietas untuk tanaman hortikultura. Kalau metode seleksi pedigree dimulai dari F2 seleksinya, dan ini terus kita ada seleksi individu dalam famili, seleksi famili, baru kemudian dapat varietas yang fix, lalu didaftarkan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Kalau misalnya menggunakan seleksi bulk, itu seleksi mulai di generasi lanjut di F5, dilanjutkan seleksi individu ya, seleksi famili di F6 dan seterusnya. Kemudian bagan breeding ini agak berbeda dengan skema pemuliaan dalam dokumen usulan perlindungan varietas. Nah, pada skema pemuliaan dalam dokumen usulan perlindungan varietas, informasi yang diperlukan adalah asal, apakah itu tetua persilangan, tetua mutasi, atau populasi dasar, apa yang menjadi varietas asalnya, ya. Nomor tanaman terseleksi, tahun setiap kegiatan, generasi. Kalau hasil persilangan itu kita sebut dengan M, kalau hasil mutasi itu kita sebut dengan, hasil persilangan kita sebut dengan F, hasil mutasi kita sebut dengan M, hasil selfing kita sebut dengan S,
kemudian ada MV. Kalau diperbanyak secara vegetatif itu hasil mutasi, maka kita sebut dengan MV. Kemudian keterangan karakter seleksi. Nah, jadi ini bisa kita lihat bedanya tadi skema breeding untuk pemuliaan pelepasan varietas dan skema breeding untuk perlindungan varietas agak sedikit berbeda. Jadi kita cukup sampai varietas itu sudah murni, sudah seragam. Seragam itu bisa homozigot, bisa heterozigot. Seragam heterozigot adalah varietas hibrida, ya. Heterozigot juga bisa varietas klonal atau homozigot, itu varietas galur murni. Nah, jadi cukup sampai di situ ya skema breedingnya untuk menyatakan bahwa jadilah varietas itu. Nama varietasnya kemudian didaftarkan di Pusat Pelindungan Varietas dan Perizinan Pertanian, ya. Nah, kadang kita terbalik, kita lepas varietas dulu, baru kemudian baru dilindungi, dan karena ada kebaruan di situ, ada bisa saja menjadi tidak memenuhi kebaruan itu adalah 1 tahun setelah diedarkan atau diperjualbelikan. Nah, ini adalah contoh untuk pedigree, bagaimana ada keterlacakan, kita istilahnya keterlacakan. Dari mulai F2 ada nomor-nomor yang betul-betul tercatat. Nomor berapa di F2 yang dilakukan seleksi. Dilanjutkan ke F3, nomor berapa lagi. Kalau dia seleksi individu akan terlihat. Kalau dia seleksi family juga akan terlihat di situ. Dan apa yang dilakukan di situ. Seleksinya, penekanannya terhadap apa. Ya, di mana dilakukan? Tahun berapa? Musim tanam keberapa? Ya. Atau ini contoh yang kedua, itu adalah varietas hibrida. Seleksi untuk masing-masing tetua untuk bagaimana mendapatkan galur murni dari tetua itu. Ya, jadi tahun, lokasi, keterangan itu masing-masing tetua itu sangat jelas bagaimana membentuk populasi galur murni dari tetua-tetua itu sebelum tetua-tetua itu menghasilkan varietas hibrida. Nah, jadi diagram pembentukan varietasnya untuk hibrida ini harus sangat jelas dari generasi ke generasi, dan ini pencatatan itu menjadi sangat penting. Kemudian juga ini contoh adalah untuk varietas klonal. Ya, bagaimana misalnya harus mutasi kita lakukan perbanyakan menggunakan stek, ya, agar kita bisa menjamin stabilitas ya generasi, ya stabilitas generasi. Kita menjamin bahwa setiap sel mempunyai susunan genetik yang sama. Ketika kita perbanyak untuk dengan vegetatif pada generasi berikutnya, dia susunan genetiknya akan selalu sama. Nah, untuk menjamin itu maka diperbanyak secara vegetatif, baik itu menggunakan teknik-teknik tertentu di lapangan maupun juga in vitro. Kalau in vitro berarti subkultur berkali-kali ya, dengan menggunakan bagian tanaman yang sesedikit mungkin untuk bisa tanaman itu tumbuh agar bisa kita percepat sel-selnya menjadi seragam. Nah, itu saya kira Bapak Ibu yang sering kita jumpai di Komisi PPT, skema breedingnya ini yang selalu perlu kita sarankan untuk perbaikan. Nah, dalam kesempatan ini momentum yang baik saya ingin sampaikan kepada para pemulia PRIPI agar ini diperhatikan. Bapak Ibu sekalian, selain daripada kita tadi memotivasi bahwa varietas itu kita daftarkan, kita lindungi, lepas begitu ya, tadi Pak Sugeng juga sudah menyampaikan, kami juga menyaring aspirasi dari anggota PRIPI dengan melakukan survei kecil-kecilan harapan para pemulia PRIPI terhadap Pusat Pelindungan Varietas dan Perizinan Pertanian. Sebagian daripada harapan ini telah dijawab tadi oleh Pak Sobir. Mudah-mudahan Pak Kepala Pusat ini masih ada sehingga nanti ada di sini, maksud saya, bisa melihat, mendengarkan apa harapan para pemulia. Nah, jadi anggota PRIPI tadi ternyata sinkron juga, itu anggota PRIPI itu dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan badan litbang ya, yang melakukan yang mengisi ini ada 116 orang gitu ya. Ini kira-kira komposisinya, dan komoditas yang dilakukan kegiatan pemuliaan itu yang paling
dominan adalah tanaman pangan, kemudian sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian tanaman perkebunan, buah-buahan, tanaman hias, dan kemudian tanaman biofarmaka dan kehutanan. Ya, ini yang paling banyak adalah pangan dan sayuran. Lalu kemudian berapa yang jumlah varietas hasil penelitian Pemulia di PRIPI yang telah mendapatkan tanda daftar varietas dari pusat PPT? Ternyata 50% menyatakan belum ada, begitu ya. 23% menyatakan kurang dari 5 varietas, 15% menyatakan bahwa 6 sampai 10 varietas, dan hanya 10% menyatakan lebih dari 10 varietas yang terdaftar saja di pelindungan varietas untuk mengklaim nama istilahnya. Kemudian berapa jumlah varietas hasil penelitian Anda yang telah mendapatkan sertifikat pelindungan varietas? Nah, ini lebih banyak lagi yang menyatakan belum ada. Tadi karena yang disurvei itu adalah lebih banyak ternyata dari yang mengisi perguruan tinggi negeri dan swasta. Saya kira tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Subir tadi, hanya 4% dari perguruan tinggi negeri dan swasta, dan dia menyatakan belum ada varietasnya itu ada 76% ya. Yang sudah ada tapi kurang dari 5 varietas itu adalah 14%. Kemudian yang berapa jumlah varietas hasil penelitian Anda telah mendapatkan SK pelepasan varietas atau pendaftaran varietas untuk komersialisasi, menyatakan belum ada itu 60%. Ya, 23% itu kurang dari 5, kemudian 12% itu 6 sampai 10 varietas, dan lebih dari 10% itu adalah hanya 6%, begitu ya. Lebih dari 10 varietas itu hanya 6%. Nah, jadi lebih banyak memang yang mendapatkan varietasnya SK pelepasan varietas dibandingkan dengan pelindungan. Berapa menit, Bu? 5 menit lagi. 5 menit. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini adalah potensi yang besar sesungguhnya. Tapi ketika saya tanyakan, apakah Anda berminat untuk melindungi varietas di pusat pelindungan varietas? Hampir 90% menyatakan berminat untuk melindungi varietasnya. Hanya 10% yang menyatakan tidak berminat. Yang tidak berminat alasannya adalah karena varietasnya sudah lama, karena mahal, begitu ya. Karena jadi tidak berminatnya karena biaya, ya, bukan karena alasan filosofis, bukan, ya. Dan lebih dari 90%, bahkan ini 98% menyatakan bahwa perlindungan varietas itu diperlukan. Nah, saya kira ini adalah informasi yang sangat menarik, informasi yang sangat baik ya bagi kita, bagi Pak Kapus juga, bahwa anggota PRIPI menyatakan bahwa hampir 100% yang menyatakan bahwa perlindungan varietas itu diperlukan. Lalu apa harapan? Nah, ini harapan dan saran. Ini ternyata biaya itu menjadi hal yang dominan. Ya, di situ dituliskan bahwa biaya pengujian dan biaya tahunan itu yang paling dominan dijadikan harapan dan saran oleh anggota pemula di PRIPI, berharap bahwa PPT yang berasal dari institusi pemerintah itu dibebaskan biaya pemeliharaan HPPT-nya dan juga biaya pengujian. Dihapuskan biaya pelindungan PPT tahunan bagi varietas yang belum komersial. Ini juga ada beberapa yang swasta menyampaikan begitu. Biaya pelindungan varietas seharusnya dibebankan dalam APBN, gitu ya. Biaya pelindungan varietas tidak dibebankan kepada pemulia tanaman, baik di lingkup PTN dan PTS. Bagi komunitas dengan nilai ekonomi rendah, sebaiknya biaya pendaftaran dan perpanjangan tidak disamakan dengan komunitas bernilai ekonomi tinggi. Dan banyak sekali yang menyatakan sebaiknya digratiskan biaya itu. Tadi disampaikan oleh Pak Subir juga, kalaupun ini digratiskan, maka sesungguhnya negara itu juga mendapat keuntungan dari pajak kalau varietas itu berkembang. Nah, saya kira kesempatan yang sangat baik Pak Kapus, kita bersama-sama saya kira untuk menyampaikan kepada pemerintah agar setidaknya sama dengan paten. Kalau paten itu di 5 tahun pertama itu biaya tahunannya tidak dibebankan dulu. Nanti di tahun ke-6 baru ada biaya tahunannya. Saya kira mudah-mudahan ini Pak Sobir itu berjuang gitu ya, dan kita semua agar ini bisa diakomodir. Yang berikutnya adalah ada keinginan dari para pemulia agar persyaratan dan prosedurnya disederhanakan. Dipermudah, disederhanakan, foto-fotonya juga jangan terlalu rumit, begitu ya kata pemulia, begitu ya. Atau setidaknya harus diberikan sosialisasi, diberikan pemahaman lebih bahwa bagaimana cara mengambil foto dan sebagainya, menyederhanakan layanan. Ada juga yang menyampaikan sistem
aplikasi ya agar disederhanakan begitu ya. Kemudian proaktif membantu pemulia, saya kira ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman di PPT itu. Kemudian secara online saya kira ini sudah dilakukan juga, mudah-mudahan teman-teman pemulia ini paham. Nanti siang ada coaching, saya kira bisa ikuti nanti jam 1. Ada fasilitas negara bagi pemulia yang mengajukan pelindungan varietas tanaman. Nah ini. Nah, yang berikutnya adalah yang mengemuka juga sosialisasi. Ternyata sejak tahun 2000 ini sudah dilakukan sosialisasi intens dari Pusat Pelindungan Varietas. Ini masih perlu lagi ditingkatkan ya Pak Kapus, sosialisasi ke berbagai pihak, baik itu pemulia di perguruan tinggi, di lembaga penelitian maupun ke daerah-daerah, khususnya ke pemerintah daerah. Ada juga yang menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu diberi pemahaman lebih agar mau mendaftarkan varietas-varietas lokalnya ya lebih intens lagi. Di undang-undang sebetulnya sudah ada, tapi belum ada kewajiban yang mengikat. Ya, walaupun sudah ada kewajiban yang mengikatnya belum ada sanksi ya kepada itu. Nah, kemudian banyak breeder-breeder ya di beberapa tempat ini perlu ditingkatkan pemahamannya. Saya lihat juga di form itu juga masih terbalik-balik antara pelindungan varietas, pendaftaran varietas, pelepasan varietas, masih terbalik-balik. Terlihat dari jawaban di harapan di form itu ada juga yang menyatakan harapannya pelepasan varietas disederhanakan. Nah, itu berarti ada pemahaman yang perlu ditingkatkan lagi tentang pelindungan varietas. Yang berikutnya adalah regulasi. Nah, ini tadi sampai ke Pak Subir tadi dan sudah kita inisiasi juga. Kemungkinan Pak Aris juga menyampaikan bahwa agar ini dipermudah, pelindungan dan pelepasan varietas menjadi satu payung gitu. Sehingga dua proses ini bisa dilakukan sekaligus dan pelindungan varietas sekaligus mendapatkan hak edar atau pelepasan varietas gitu ya, sehingga mengefisienkan biaya, mengefisienkan waktu, banyak hal saya kira ya. Regulasi ini perlu disederhanakan. Dan ada juga yang menyampaikan tentang panduan ya. Ini saya kira berkaitan juga dengan kita Pak Sobir, Pak Bu Yani, ini tentang PPU gitu ya. Pak Warsidi gitu ya, untuk memperbaiki PPU gitu. Ada usulan tentang bagaimana agar marker molekuler ini masuk ke dalam karakter yang bisa dijadikan acuan untuk mengatakan beda dengan yang lain. Nah, sebagai penutup bahwa SDM Pemulia Peripi ini sangat berpotensi ya untuk menghasilkan varietas baru. Sumber daya genetik kita banyak, lingkungan seleksi kita baik, SDM kita tangguh, kebutuhan benih itu sangat besar dan regulasi sudah memfasilitasi sehingga sangatnya lah kita untuk menghasilkan varietas baru lebih banyak. SDM Pemulia Peripi ini menyatakan berminat dan perlu adanya pelindungan varietas. Ini saya kira sangat baik untuk kita tindak lanjuti Pak Kapus, dan harapan saran dan ini saya kira tadi akselerasi pendaftaran varietas PPT dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, perbaikan regulasi ya, termasuk juga biaya tadi, bagaimana agar biaya pengujian dan juga biaya tahunan itu lebih diakomodir agar misalnya apalagi ditiadakan dan sebagainya gitu ya. Walaupun tadi di segi teks sudah ada untuk perusahaan, tapi perorangan dan lembaga penelitian pemerintah ini belum diakomodir dalam peraturan-peraturan itu, dan tentu peningkatan kualitas layanan dari PPT-PP. Saya kira itu Bu Nani dan Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan nanti kita bisa lebih banyak diskusi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan